Bukan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Rima Safira hadir menyapa Anda dalam spesial dialog teknologi mitigasi bencana. Kali ini kami akan membahas mengenai industrialisasi peralatan peringatan dini gempa dan tsunami. Dan inilah spesial dialog. dipersembahkan oleh Sistem peringatan dini menjadi komponen paling penting dalam menghadapi ancaman bencana yang bisa datang sewaktu-waktu, di mana peringatan dini perlu disebarluaskan ke masyarakat melalui radio, sehingga bisa mengurangi potensi bertambahnya jumlah korban bencana. Bagaimana kondisi terkini dari sistem peringatan dini di Indonesia dan peran sektor swasta dalam hal ini radio dalam penyebaran peringatan dini? Untuk itu di studio saat ini telah hadir Bapak Atmaji, FM Radio Data Sistem PT Aerokom, serta Mbak Suci Wulandari, Kepala Bidang Diseminasi Kemenristek. Ya, Mbak Wulan dan Pak Atmaji, terima kasih telah datang di Berita Satu untuk spesial dialog. Kita ke Bapak Atmaji dulu. Bapak Atmaji, bagaimana peringatan dini gempa dan tsunami dapat tersebar luaskan, terutama bagi penduduk yang lokasi tinggalnya berada di tempat bencana? Ya, terima kasih. Ya, jadi salah satu ciri daripada bencana itu adalah tempatnya sulit untuk bisa diperkirakan, dan begitu juga penduduk yang berpotensi untuk terancam itu mereka lokasi tinggalnya juga kita tidak bisa menentukan sebelumnya. Jadi kita akan melihat pada suatu media penyebaran informasi yang sifatnya menjangkau seluruh ruang. Dan di sini kita berfokus pada pancaran gelombang radio gitu. Dengan menggunakan pemancar gelombang FM. Itu kira-kira. Oke, jadi intinya untuk menyebarluaskan peringatan dini bencana itu menggunakan gelombang radio begitu ya Pak Atmaji. Lalu bagaimana teknologi radio ini dapat membantu menyebarluaskan peringatan dini? Bagaimana cara kerjanya? Iya. Jadi kalau selama ini pemancar radio FM itu biasanya dipakai untuk menyalurkan informasi seperti musik, siaran berita dan sebagainya. Di sini kita menambahkan suatu informasi tambahan. Ya. Jadi dengan adanya sistem digital dengan informasi yang lebih kini tentang pratanda akan adanya bencana, kita akan bisa mengirimkan informasi baru di dalam pemancar yang ada sekarang. Informasi baru saya nyebutnya ya. Jadi karena informasi ini sifatnya digital. Jadi nanti informasinya akan muncul di setiap penerima radionya itu dalam bentuk teks. Nah, salah satu bentuk penyebaran yang kita bayangkan adalah yang tadinya penerima yang hanya bisa mendengarkan musik dan berita, nanti dia akan bisa tiba-tiba teks itu langsung masuk begitu ya, menyela siaran musik atau berita begitu ya. Betul. Dan ini kan jeda waktunya kan sangat pendek, misalnya 5 menit dari bencana, dan itu harus segera tersebar pada pendengarnya, dan kita punya waktu untuk memberikan peringatan pada pemegang pesawat radio ini untuk melihat dan mendengar ya, membaca teks dan mendengar panduan ini apa yang terjadi di dalam waktu dekat gitu. Apakah sejauh ini dari pengalaman Anda sudah efektif cara kerja sinyal seperti ini? Dibandingkan dengan media-media lain, kita kan membandingkan dengan media yang sudah ada ya, secara teknologi itu mungkin dilakukan. Kita melihat dari sisi jangkauan, dari sisi biaya dan risiko, ini adalah alternatif yang paling mungkin begitu. Paling mungkin dan paling murah begitu barangkali? Saya kira ya. Ya. Lalu apakah efektif? Menjangkau ke bagian-bagian Indonesia di tempat yang paling terpencil begitu Pak Atmaji? Ya, betul. Saya kembali ke sebetulnya berapa sih yang media yang dimiliki Indonesia saat ini? Indonesia itu yang terdaftar itu kira-kira punya 2.000 pemancar FM lah. Dan dari 2.000 itu mungkin hanya 5% yang milik pemerintah seperti RRI ya, RRI FM. Jadi dengan adanya mereka, itu kita akan bisa menjangkau daerah-daerah yang saat ini bisa mendengar radio FM, itu menjadi daerah yang bisa menerima peringatan dini adanya bencana gitu. Jadi itu kenapa kita melihat bahwa teknologi ini bisa menjadi pembantu untuk memberi peringatan pada mereka-mereka yang tinggal di daerah bencana. Jadi dari semua sarana hanya radio yang paling efektif begitu ya? Ada banyak. Tapi ini kita akan fokus pada
radio karena jangkauannya yang paling jauh, peralatannya relatif sederhana, dan spektrum yang dipakai tidak berubah dari yang ada sekarang. Oke, apakah ini setiap ketika nanti dipancarkan dan berupa teks itu lalu keluar, apakah itu bekerjanya setiap saat atau misalnya hanya 5 menit sekali atau bagaimana jangka waktunya dari peringatan pertama ke peringatan berikutnya dan berikutnya? Ya. Jadi kan bencana itu kan kita nggak tahu kapan dan di mana begitu ya. Begitu juga radio itu kan masalahnya kan kita walaupun kita punya radio tidak setiap saat kita mendengarkan stasiun yang kita mau. Jadi yang penting dari sifat sistem ini adalah pada saat terjadi bencana, dimanapun dia, kapanpun dia, radio ini harus segera dapat mendeteksi, artinya menerima informasi pertama tentang terjadinya itu dan memberikan panduan pada pemiliknya, dalam hal ini yang megang radionya. Gitu. Oke, lalu apa yang sudah dilakukan sektor swasta berkaitan dengan penyebarluasan informasi peringatan dini ini? Apakah mereka cukup membantu? Saat ini kita baru bicara tentang teknologi ya. Jadi teknologinya itu dalam arti dari bencana menjadi informasi yang dikirim pada pemancar FM, dikirimkan ke udara dan diterima di radio. Konsep itu kita sudah buktikan, sudah jalan. Tapi secara sebagai infrastruktur pemberi peringatan bencana saat ini memang belum. Karena ada banyak hal yang masih harus kita lakukan kan, karena tidak seluruh pemancar radio FM itu sekarang dilengkapi dengan itu. Ini kita kan mengusulkan suatu solusi untuk mengirimkan bencana, sementara pada saat ini kita baru mulai ya. Baru mulai dengan mengidentifikasikan teknologi atau mana seharusnya sebaiknya pemerintah mendorong keterlibatan pihak swasta begitu. Betul. Ya. Tapi dari pengetahuan Anda, apakah pemerintah sudah mendorong pihak swasta? Teknologi kan masih relatif baru ya. Jadi kalau kita bicara itu awalnya masih tahun 2008 gitu. Jadi dan berkembangnya kan di Amerika dan di Eropa. Di Indonesia itu belum ada. Dan kita berharap dengan adanya teknologi ini dan swasta mau mengadopsinya di dalam sistem mereka, otomatis pemerintah punya kepanjangan tangan untuk bisa membagikan informasi itu ke ujung-ujung Indonesia. Ya, karena ini berguna bagi masyarakat luas. Betul. Ya. Jadi tidak hanya pemerintah saja, pihak swasta juga harus memikirkan gitu ya Pak Atmaji ya. Betul. Ya baik Pak Atmaji dan Mbak Wulan, kita harus break dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh sebuah inovasi teknologi modern, hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern, hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern, hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan.
Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam spesial dialog. Kita melanjutkan perbincangan kita bersama Mbak Ulan dan Pak Atmaji. Sekarang giliran Mbak Ulan ya. Mbak Ulan, Indonesia masih kekurangan peralatan peringatan dari gempa dan tsunami. Bagaimana Kemenristek menanggapi hal ini? Begini Mbak, jadi kan Indonesia itu berada di posisi yang kurang beruntung karena lempengan pembangkit gempanya berada di Indonesia. Kita di Indonesia memang tidak punya banyak waktu antara gempa hingga terjadinya tsunami. Itu kan hanya berapa menit gitu. Ini agak menyulitkan kita. Dalam kondisi yang seperti itu, kita boleh bergantung sama alat gempa gitu, pendeteksi gempa. Tapi jangan dilupakan kesiapsiagaan masyarakat juga harus diikutsertakan gitu karena ya. secanggih-canggihnya peralatan, kalau masyarakat tidak siap, itu tidak akan. Jadi sebenarnya masalahnya bukan kekurangan peralatan begitu, tapi lebih kesiapan dari masyarakatnya sendiri atau bagaimana? Keduanya mungkin ya Mbak ya, karena untuk di Pulau Simalui yang di Aceh kemarin, itu kan ketika terjadi gempa tsunami yang tahun 2004 ya, itu hanya 7 orang yang tewas. Ini kenapa? Karena mereka sudah terbiasa gitu. Ke tanda-tanda alamnya, oh mau gempa, habis gempa kayak gini tidak akan terjadi tsunami gitu. Itu namanya kearifan lokal. Jadi mereka sudah terbiasa gitu dengan pola-pola kayak gitu. Oh kalau misalnya mengandalkan alam maksudnya dibandingkan peralatan. Iya, mereka karena memang terbiasa seperti kayak gitu tuh. Jadi peralatan kan tadi kurang peralatan. Jadi alam memberikan tanda-tanda, kita suka aware gitu masyarakat di Simalungun. Jadi dengan kata lain untuk masyarakat tertentu tidak membutuhkan peralatan atau mengabaikan peralatan karena mereka sudah terbiasa menghadapi bencana dan hanya melihat dari alam. Tapi mungkin tidak kita memberikan sosialisasi bahwa peralatan ini penting. Nah, begini Mbak, kalau untuk peringatan dini tsunami ini kan peringatan dini tidak hanya Ristek aja kan. Ristek hanya untuk mengkoordinasikan instansi-instansi, kemudian kayak BMKG, kita koordinasi dengan BMKG. Jadi bukan cuma BMKG saja, tapi negara-negara lain seperti India, Sri Lanka itu dan lain sebagainya yang ada di kawasan kita itu juga sangat bergantung sama kita. Jadi artinya sistem peringatan itu tidak bisa dibatasi. Fungsi Ristek di sini adalah untuk berusaha untuk mengkoordinasikan dan mensosialisasikan sehingga mengurangi korban jiwa. Begitu. Baik. Tapi walaupun masyarakat penting juga ya Mbak Ulan ya, peralatan juga dibutuhkan. Sebenarnya apa sih yang kurang dari peralatan peringatan dini ini yang dimiliki oleh Indonesia? Kurang ini karena kita saat ini kan peralatan kita masih banyak yang impor, Mbak. Dan itu kan memang butuh biaya yang juga cukup tinggi ya. Nah, peran serta ini di sini tsunami Aceh 2004 itu sebenarnya membuka jalan kita, gimana industri peralatan peringatan dini kebencanaan itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Jadi kalau misal kita menumbuhkan inovasi untuk industri peralatan, satu untuk menjamin keselamatan masyarakat juga, kemudian kedua adalah menambah inovasi dan menambah menggerakkan roda ekonomi. Barangkali bisa dijabarkan peralatan apa saja yang kurang
dan yang masih impor dari luar. Seperti radio ini, Pak Atmaji, ini sebagian peralatannya juga masih impor. Kemudian seismometer kita punya, buoy walaupun kita juga punya. Seperti yang buoy itu kita punya dipasang oleh BPPT. Tapi ya itu tadi karena aware-nya masyarakat tidak tahu itu ada buoy di pantai begitu, mereka curi itunya. Jadi tidak berfungsi buoy-nya sekarang. Barangkali kurang sosialisasi Betul. juga, jadi masyarakat tidak mengerti bahwa itu adalah peralatan yang sangat penting begitu ya. Betul. Oke, berasal dari mana saja peralatan yang diperlukan saat ini? Impor itu? Impor, ya Mbak, impor. Paling ya itu tadi kita mengandalkan masyarakat seperti Pak Atmaji ini, industri-industri terkait. Kemudian pakar-pakar ilmu kebencanaan sangat kita butuhkan. Kemudian apa sih kemudian pakar-pakar kebencanaan ini menjaring jejaring internasional untuk bidang kebencanaan. Itu sangat diperlukan sekali, Mbak. Dari negara-negara mana saja biasanya impornya, Mbak? Pak Atmaji Kebanyakan. Jepang palingnya Pak ya. Jepang ya, karena negara yang sudah terbiasa menghadapi bencana begitu ya. Betul. Tapi ada kemungkinan tidak industri dalam negeri harus membuat gitu, jadi tidak mengandalkan impor dari luar begitu. Sangat memungkinkan sekali, Mbak. Apalagi kita kan di Indonesia yang memang ibaratnya nih supermarket bencana. Sangat mungkin sekali. Udah gitu BNPB juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tentang penanggulangan bencana. Di situ juga disebutkan bahwa lembaga usaha itu sangat dibuka luas. Kemudian kita punya ada pedoman standarisasi peralatan kebencanaan. Sehingga silakan kalau misalnya mau membuat peralatan ini sebenarnya sih sudah terbuka lebar, Mbak. Tapi responnya? Ya, Masih kurang ya? Masih kurang. Sudah melibatkan sektor swasta. Pemerintah sudah mendorong sektor swasta untuk membuat peralatan ini, Mbak? sudah salah satunya Pak Atmaji ini contohnya. Pak Atmaji, kemudian kita juga saat ini sih kita bekerja samanya untuk mengetes alatnya Pak Atmaji dengan PBBD daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita kerjasama mereka, kemudian dengan pemancar-pemancar di daerah juga kita coba jajakin untuk kerjasama. Tapi selain dana yang tinggi, apa sih sebenarnya kendalanya untuk mendorong industri dalam negeri ini untuk membuat peralatan? Apa ya? SDM-nya yang kurang? Iya, itu juga. Ilmuwan kebencanaan kita itu sangat-sangat kurang. Ketika kemudian di Aceh, itu mereka buat di universitasnya ada magister dalam bidang mitigasi bencana. Kemudian kedua adalah ilmuwannya juga harus banyak, pakarnya harus membangun jejaring dengan dunia internasional, kemudian masyarakat juga harus diingatkan juga untuk meningkatkan aware-nya terhadap kebencanaan. Saya pikir ilmuwan Indonesia itu begitu banyak ya, karena terkenal dengan kepintarannya, tapi ternyata masih kurang begitu ya? Masih untuk di bidang kebencanaan ya Mbak ya. Karena ini bukan bidang yang menarik begitu? Satu, dan kemudian kan bencana ini kan kita tidak selalu datang Setiap saat? Iya. Jadi tidak dianggap penting? Penting. Ya makanya itu kita sangat butuh, makanya itu kita butuh banget. Kalau misalnya mau buka industri peralatan kebencanaan kan sangat benar-benar dibutuhkan di Indonesia. Tapi kan memang belum banyak yang bergerak di bidang tersebut. Baik Pak Atmaji dan Mbak Mulan, kita harus break dulu ya. Pemirsa, Spesial Dialog akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Sebuah inovasi teknologi modern, hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern, hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan.
Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama spesial dialog mengenai teknologi mitigasi bencana bersama Bapak Atmaji dan Mbak Wulan. Ya Pak Atmaji, apa harapan Anda terkait penggunaan teknologi radio ini dalam penyebarluasan peringatan dini gempa dan tsunami? Ya. Jadi begini, kita kan kalau lihat posisi sekarang Indonesia sekarang, gitu, penyebaran informasi pada masyarakat itu memang sangat terbatas. Ya. Kita melihat potensi radio. Tadi saya sudah cerita sepintas bahwa secara potensi ya kita akan memiliki pemancar sekian banyak, memiliki jangkauan sekian luas gitu kan. Dan memang Indonesia itu kan suatu tipikal negara yang luas ininya, wilayahnya luas, dan itu memang hanya bisa dilayani dengan radio itu. Kita mengspesifikkan negara kita memang dari sisi topologinya, dari bentuknya dan jenis teknologi itu memang antara radio dan Indonesia itu memang sangat cocok gitu ya. Saya melihatnya begini. Dengan negara kepulauan kita, radio itu adalah alat yang cocok untuk memberikan peringatan gitu ya Pak Atmaji ya? Betul, untuk menyampaikan semuanya. Kita lihat sendiri misalnya di Indonesia memakai HP. HP itu kan notabene juga radio juga kan. Kita udah punya sekian 250 juta pemilik HP gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa teknologi radio itu sesuatu yang sangat cocok di kita memang, dibandingkan dengan harus narik kabel ke luar seperti itu gitu kan. Nah, dengan adanya teknologi ini sebetulnya kita berharap bahwa menyampaikan informasi pada masyarakat melalui radio itu bukan suatu masalah teknis. Masalah yang kita hadapi sebenarnya lebih pada yang sifatnya infrastruktur. Jadi bagaimana pemerintah bisa mengirimkan informasi melalui media yang dimiliki oleh swasta misalnya. Kita akan melakukan trial ya, uji coba ya. Bagaimana pemerintah mendeteksi potensi bencana dengan tadi disampaikan ada buoy, ada GPS, ada deteksi tsunami yang kemudian disimpulkan di BMKG dan dikirimkan melalui lembaga-lembaga penyebar informasi. Nah saat ini kan kita kalau misalnya mau menyebarkan itu ke masyarakat, kita melihat problem yang pertama adalah dari BMKG ke masyarakat. Itu ya masih kurang. Belum ada kan ya. Jadi antara pemerintah dengan swasta itu kerjasamanya juga belum ada gitu. Misalnya pemerintah mau menitipkan informasi ini,
siapa yang harus menanggung investasinya. Jadi swasta kan punya radio, mereka berinvestasi sendiri, beli perangkat sendiri. Terus tiba-tiba ini ada berita mau nyisip dan berita ini kan bukannya Jadi sebenarnya tidak mungkin berita menyisip begitu. Harus ada hitung-hitungannya kan, pasti mereka akan bertanya hitung-hitungannya gimana nih, saya dititipin alat terus dapat apa gitu kan. Jadi itu salah satu yang kenapa teknologi ini punya potensi tapi juga punya masalah seperti itu, non teknis seperti itu gitu. Oke. Ya. Mbak Wulan, kita tahu tadi membahas bahwa peralatan peringatan dari bencana itu masih sangat kurang. Harapan Anda sendiri mengenai kondisi Indonesia yang masih kekurangan peralatan ini bagaimana? Ini Mbak, kalau harapan saya sih menumbuhkan kearifan lokal, kemudian memberdayakan masyarakat, terlebih masyarakat di rawan bencana terhadap berbagai persoalan kita memang tidak mudah gitu kan. Juga kemudian beberapa penyelesaian tersebut kan memang harus ada ilmu pengetahuannya seperti yang kejadian di Semeru Aceh itu. Kemudian dengan harapan gitu kita mengedepankan walaupun peralatannya kurang tapi kemudian pengetahuan masyarakat sangat bagus gitu. Itu juga timpang begitu ya. Bencananya pasti tetap ada, tapi kan jumlah korbannya bisa kita kurangi dengan pengetahuan masyarakat tersebut. Lalu Pak Atmaji, bagaimana seharusnya dukungan industri dalam negeri dalam pengembangan peralatan ini seperti yang dikatakan Mbak Wulan bahwa peralatan kita ini masih kurang begitu? Ya, jadi sebetulnya namanya teknologi itu kan banyak aspeknya, Mbak. Pertama aspek teknologinya tuh kita mampu membuat itu satu hal, baru satu itu kan ya. Kita mampu memproduksi itu hal lain lagi. Terus kita mampu memasarkan itu beda lagi itu domainnya gitu. Dan kita mau menerapkan lain lagi gitu kan. Nah yang sekarang kita kan melihatnya swasta itu kan pasti punya hitung-hitungan ya. Jadi kalau sebetulnya industri ini kan maksudnya industri elektronik ya Mbak ya. Kan bikin mancar, bikin penerima radio itu kan industri elektronik. Dan industri seperti industri apapun itu kan butuh market, butuh initial pendorong lah ya. Industri itu mustahil ada kalau tidak ada marketnya begitu kan. Dan ini kan market yang gampang-gampang susah gitu. Kita terus terang kita mendevelop sendiri, sebagian dari sistem ini kita develop sendiri, kita bikin sendiri, berapa kita impor begitu. Dan ini sebetulnya menjadi suatu prototip yang sebetulnya baru Mbak. Jadi konsep ini di kita belum, di Indonesia belum ada gitu. Kita waktu mencoba itu dengan menggandeng institusi-institusi yang mau, yang willing untuk bekerja dengan kita, dilewatin dititipi alat, kemudian ngetes begitu kan. Dan artinya bukannya tanpa risiko, tapi tanpa reward juga gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menciptakan marketnya, kan pasti ini kan harus jelas juga gitu kan. Dan butuh biaya ya. Pertama juga swasta juga harus memikirkan juga dengan sistem ini jangan-jangan mereka juga punya value juga gitu kan. Karena selain mengirimkan bencana, informasi bencana, ini juga bisa dipakai untuk mengirimkan informasi yang lain juga. Informasi tentang nggak tahu apakah itu iklan, apakah banyak. Seharusnya ada dukungan dari pemerintah untuk market ini ya Pak ya? Ya betul, pemerintah sudah mendukung. Dalam ini kan terus terang pekerjaan yang saya lakukan itu dibiayai pemerintah. Jadi itu udah konkret tuh. Tapi hanya kendala di market begitu? Betul. Oke, dari Mbak Wulan sendiri harapannya apa terkait industri dalam negeri ini? Gini Mbak, upaya penanggulangan bencana ini memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah, dari masyarakat, kemudian dunia usaha. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027 tentang penanggulangan bencana itu menyebutkan bahwa peran lembaga usaha untuk penanggulangan bencana merupakan potensi untuk membantu dua komunitas bisnis, yaitu perlindungan diri terhadap masyarakat luas dan sebagai bentuk investasi yang menguntungkan seperti yang Panji bilang, gitu kan. Ya sangat sebenarnya sih. Jadi ayo kita sama-sama gitu. Sama-sama bekerja sama dan membangun gitu, tidak hanya dari pemerintah atau dari ilmuwannya, tapi manusianya juga harus ikut begitu ya, Mbak Wulan ya. Baik Pak Atmaji dan Mbak Wulan, terima kasih telah hadir di Spesial Dialog. Terima kasih juga atas informasinya. Ya pemirsa, demikian Spesial Dialog kali ini. Saya Rima Safira undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh